Halo, ketemu lagi sama gua Bawi di 46 Channel. Channel ya. Oke, kali ini gua kedatangan tamu fenomenal ya. Fenomenal, sangat fenomenal. Pokoknya banyak banget yang request ya, karena dia pada zamannya cuma kelas 3 satu orang. Nah, oke, daripada gua memperkenalkan diri gua yang sebutin kayaknya kurang asik gitu ya. Lebih baik gua suruh orangnya aja langsung nih buat memperkenalkan diri. Oke, brother. Kenalin dulu. Sebelum kita cerita yang asik-asik, kenalin dulu. Bang. Ya, Bang. Nama gua Septian Tri Cahyo. Dipanggilnya sih Cupes katanya. itu kenapa bisa dipanggil Cupes gitu? Tahu deh tuh, siapa yang mulai itu? Waduh, bahaya, gak tahu dia. Gue ikut aja udah. Oke, Bang, jadi tujuan gua kesini ngundang lu nih karena udah banyak juga dari penonton yang udah sebutin undang Cupes dong, Cupes lewe ya gak? Makanya gua datengin nih sekarang nih. Jadi maksudnya gua kesini manggil lu itu gua mau sedikit mengulik kisah lu, cerita lu sampai dari pertama sekolah di Tridharma sampai lulus ya. Jadi intinya kita mau saling berbagi edukasi juga sama teman-teman kita aja kayak gitu. Sama nih teman-teman banyak mungkin penasaran karena kan yang dari sejarahnya nih yang gua tahu nih kayaknya lu cuma satu-satunya kelas 3 di Lewiliang katanya. Bener bang. Oke. Nah, Bang, lu itu masuk Tridharma ini karena alasannya apa sih? Apakah karena lu diajak sama abang-abangan atau teman? Apa emang lu sendiri emang niat dari SMP itu lu pengen masuk Tridharma gitu? Dari keluarga mungkin ya, keluarga gua banyak alumni TD sih. Oh, keluarga alumni TD. Selain dari itu nggak ada sih. asupan gitu dari anak-anak gitu, Bang lu masuk TD aja? Ada sih banyak yang kayak dibijat, diaut, cuma orang tua ngizinin lah. Biaya juga biaya. Kan daftarnya lumayan tuh. Kalau TD mah. Ya bisa memadai lah ya kayak gitu. Lah. Nah Bang, sebelum gue mengulik lu lebih panjang ya, lu kan masuk Tridharma ini karena dari keluarga ya, karena dari teman-teman juga, karena lingkungan, bisa kita sebut dengan lingkungan ya, gitu. Lingkungan sih. Lu masuk Tridharma ini, lu pasti punya dong kisah dari pertama masuk sampai akhir lu lulus nih. Nah sekarang nilai pertama yang mau gue tanyain ke lu nih, gue pengen penasaran banget nih, karena kalau ada yang lain kan udah tahu dong, tadi udah banyak juga dari teman-teman. Nah gue pengen banget tahu nih kisah lu ketika lu masuk Tridharma atau masuk orientasi MOS. Lu itu ketika masuk orientasi MOS itu lu ada nggak sih udah sejarah lah di Tridharma itu kelas 1 ini harus begini, kelas 1 harus begini. Jadi ketika MOS gitu. Mungkin nggak ada sih bang, ada juga pas di BSJM. Kalau di Lewe sih mandiri gua. Nah ya, kita berbicara di yang lainnya aja, mungkin kisah sedikit, coba lu berbagi sedikit kisah lu ketika MOS. Waktu MOS menjalanin pas sama suruh Bang Opik tuh. Bang Opik? Bang Opik. Dulu kan Bang Opik lah. Ya, ketua asing lah namanya. Disuruh jalan, kalau nggak salah dia jalanin ke Mawar, muter bang. Dari BSJM ke Mawar, ke PGB, operasian lah. Oh, berarti itu bukan janjian ya? Bukan. Tataran aja dulu nih. Dulu kan nggak ada janjian, ketemu langsung gitu dah. Langsung ambiar. Ambiar lah. Oke, gitu. Oke, selain dari itu, lu disuruh jalan nih. Pasti intinya lu disuruh cari musuh dong. Iya, udah pasti. Kalau disuruh jalan itu, lu ketemu nggak sih apa yang lu cari itu musuh? Kebetulan enggak, kalau nggak salah deh. Cuma ada segelintir doang lah. Nggak, mungkin emang jadwalnya juga kan tau sendiri tadi lo. Agak siangan. Itu pulang sekolah ya? Pulang sekolah, MOS pertama tuh. MOS pertama. Nah, selain dari itu lu punya nggak sih cerita ketika MOS itu kayak ibaratnya lu ditatar sama abang kelas kayak gitu, lu janjian nih kayak gitu. Biasanya kan Tridharma itu kayak gitu ya. Janjian lu kelas 1 harus gini, besok bawa BR kayak gini, karena kita janjian. Lu ada nggak sih cerita
Yang Kemplangin bang dulu bang, ngebawer. Hah? Sama bang kelas, kemplangin. Waduh, dikemplangin. Seru juga nih dikemplangin. Gimana dikemplangin ya? Lu suruh bawa BR, lu nggak bawa BR gitu? Kalau nggak bawa BR, jadi kemplang. Ya karena niat pengen sekolah, kita di jalan emang kan jalur 05 mah. Jalur itu kan ekstrim banget betul. ya. Berarti Karena- lu itu setiap hari disuruh bawa BR kayak gitu. Karena pengen sekolah, niat sekolah, tiap hari diberiin mulu kan jengah juga bang. Nah, jengah. Mungkin abang kelas juga bukan memang hal negatif, cuma kan satu sisi lain buat jaga diri. Buat Bang. jaga diri, buat perlawanan lah kayak Betul. gitu. Nah, selain dari itu, lu punya nggak sih cerita lagi mos itu cerita yang paling lu inget sampai sekarang kayak gitu? Lu bentrok sampai lu meninggalkan kisah yang sampai sekarang nih gue lagi mos ini begini gitu. Janjian dicaringin. 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 Pas Itu mos-mosan. janjian antara mos apa mos-mosan apa emang Enggak, setelah mos sih, Setelah setelah mos abu-abu janjian. janjian Dicaringin. pas perpindahan dari mos Dari biru ke ke abu-abu. abu-abu. Nah, itu kejadiannya itu dicaringin. Dicaringin Nah, janjian. itu Di real kampus, di mana sih? Yang antara Caringin sama kampus tuh. pertengahan dah. Pertengahan Gua dah. nggak tahu dah. Sawabaru. Nah, di situ itu lu kan janjian nih sama anak-anak nih udah Iya. dikumpulin dong sama Betul. abang kelas. Nah, ketika lu terjadi gesekan itu gesekan itu sangat luar biasa Pak. Gimana sih coba? Luar biasa bang. Dari pihak tangga sebelah mah mantep dah. Bom molotov segala. Bom Bom molotov molotov, pasti kan udah pasti saja. tuh. Nah, Ya. pas ketika bentrok itu lu sampai gesekannya sampai ada korban kayak gitu. Nah, mungkin bisa Kalau lu nggak ceritain salah. sedikit kisah lu lah. Ada dah kalau nggak salah. Tapi lupa gue siapa ya. Oh bang Ambon kalau nggak salah tuh. Sama bang Butir itu pun nggak kelihatan bang karena gelap kan. Oh, berarti gelap. kejadian itu mungkin abis udah malam Malam kan? sekitar habis sisa lah. Itu anak basis lu doang ataukah lu ngundang basis luar? Biasanya kalau mos kayak gitu kan ada albes kayak gitu. Base jam sih. Base jam tok kayak Base gitu. jam tok. Hmm. Base jam tok. Nah, ketika kejadian ribut itu kan bentrok nih anak kelas 1 semua. Lu kaget nggak sih? Lu kan lu baru banget nih pindah ke abu-abu. Iya, Lu Bang. kaget nggak sih ngerasain yang kayak gitu? Sementara sebelumnya lu belum pernah lah mungkin kayak Iya, gitu betul, Bang. ngerasain, karena itu kan perpindahan dari SMP ke abu-abu, mungkin auranya itu berbeda kayak gitu. Lu Beda kaget banget, nggak beda. sih? Ya mau nggak mau sih karena di belakang kita abang kelas mau nggak mau. Bingung juga ya. Oh mundur. Yang ada ntar ya di TDO antara gitu kena dah. sama abang kelas Iya, gitu sama kena sama musuh. Jadi gue lebih baik milih kena sama musuh kayak betul. gitu. Nah, pas ribut itu lu ribut nih, dadah. Nah, itu kejadiannya itu lu bentrok, lu menang ataukah lu mundur nih putar balik? Kalau nggak salah menang dah. Kalau saya menang ya. Menang. Heeh. Tapi Menang. sampai ada korban nggak? Ada. Ada. Entah dari pihak sana ada, mungkin ada ya. Kita kan nggak tahu juga. Di pihak kita juga ada. Sampai dijahit kayak Dijahit gitu. lah, luka ringan lah, sobek-sobek biasa lah. Nggak Itu- sampai parah banget. Itu anak kelas 1 yang kena Bukan, abang kelas malah. Loh. Abang kelas ngebantu mungkin bang. Ngebantu Orang mungkin. nggak kelihatan gelap. berarti kena Iya, colongan. gelap. kan, Iya, kayak gitu. colongan. Nah, selanjutnya lu kan bentrok nih. Nah, abang kelas. Nah, itu gesekan temen lu ada yang kena. Itu terjadi lagi apa nggak sih? Biasanya kan kalau anak STM itu ada yang kena gitu nggak terima kayak gitu, temennya kena kayak gitu. Itu dibalikin lagi, lu dendam kayak gitu apa? Enggak, udah gitu pas aja mandi sih. itu udah Jebol, udah selesai. Itu Karena sih. ada polisi langsung. dibubarin polisi dan akhirnya mungkin lu kumpul lagi sama temen-temen kayak Kumpul, gitu. caringin. Dicaringin lagi. Caringin. Nah, waktu itu lu kejadian waktu kelas 1 itu lu kan udah nih punya Iya. cerita di awal. Nah, mungkin waktu cerita kelas 1-nya itu tragedi yang paling berkesan. Iya. Ya, apalagi lu kan katanya sendiri. Ya bener bang, sendiri gua. Sendiri. Sendiri dah. Nah, itu kalau lu pulang kayak gitu pasti banyak dong cerita-cerita lu di Belum jalan. mah. Ya udah pastilah. Kena tampol kayak kenapa lah. Udah Gitu makanan kan, udah ya. makanan tiap hari dah. Makanan sehari-hari. Iya. Ya kita mah niatnya pengen sekolah bang. Tapi Gila. niat berantem juga lah. Enggak lah. Oh, enggak. Berantem karena faktor keadaan. Wais, keadaan. Bela diri ya kayak Bela gitu. diri, betul. Nah, lu kan kejadian nih mungkin yang tadi gesek-gesekan di jalan kayak gitu, betul. kena tampol, kena dipatekin lah kayak gitu. Iya. Lu pernah nggak sih ngerasain lu kan dendam nih, ya Ya, kan? Lu dipatekin mulu nih gua gitu. Iya. Gua juga pengen matekin gitu. Lu punya nggak sih kejadian yang dahsyat gitu ketika lu kelas 1 gitu?
lu ngerasain oh gue dendam nih kayak gitu, gua mau mantekin kayak gitu, lu pernah nggak sampai bacok orang kayak gitu? Enggak bang, lah sampai begitu mah, nggak sampai begitu banget lah. Berarti nggak sampai begitu banget ya, berarti lu itu cukup ngerasain bela diri aja sih, ngebela diri yang intinya lu bawa mau sekolah tapi lu harus bawa BR karena abang kelas ya. Intinya lu buat jaga diri buat lu betul. Gimana caranya dari sekolah berangkat balik lagi lu bertahan. Nah ini gue salut banget nih soalnya lu sendiri lo kayak gitu. Nah pas lu ya kelas 1 kan nggak ada nih gesekan-gesekan yang lebih. Nah ketika lu beranjak ke kelas 2 ini lu itu kan kebalik dong. Lu jadi abang kelas. Nah itu gue pengen tahu nih sejarah lu ketika abang kelas ini lu ngelakuin lu ngedidik adik kelas lu ini sama nggak sih sama yang kayak lu rasain kelas 1 kayak gitu? Bukan ngedidik sih, intinya kita niat pengen benar-benar belajar sekolah berangkat. Ya abang kelas gua dulu bukan ngajarin sih, nyontoin ya. Sama aja. Ya maksudnya memang negatif, cuma kan mau nggak mau kita daripada kita yang kena. Benar. Jadi intinya mempertahankan diri supaya selamat berangkat sama pulang. Nah, lu ngajarin ke adik kelas lu nih. Nah kan ada dong namanya adik kelas itu namanya orientasi mos juga dong. Yeah. Nah apa sih yang lu lakuin selain lu ngajarin bawa BR? Lu natar nih misalnya buat janjian kayak gini di tempat lain kayak gitu, ada nggak sih? Enggak sih, kalau untuk janjian mungkin langsung ketemu aja sih bang, ketemu udah jadi ketemunya aja. Ketemunya. Karena lu tahu sendiri lah, maksudnya jalur Lewiliang itu ya lebih banyak mayoritas rival kita ya bang ya kayak gitu. Tetangga sebelah dah. Tetangga sebelah kayak gitu. Nah, lu ngelakuin yang kayak gitu, lu contohin ke adik kelas lu, tapi lu nggak pernah ngajarin yang sampai separah. Ya mungkin kayak teman-teman kita cerita mungkin gue ngajarin apa yang gue ajarin dulu, ya gue bakal ngajarin lagi ke adik kelas kayak gitu. Enggak sih, intinya gini aja sih bang, kalau gue ya untuk bela diri aja kita kan mau sekolah, kasihan orang tua di rumah udah biayain bang. Benar. Dan gitu sih. Intinya pengen belajar ya. Belajar membaca dan belajar tawuran. Enggak gitu. Enggak. Kirain gue itu dua-duanya lu ajarin gitu. Berarti kelas 2 nggak mungkin sih, gue nggak percaya nih. Gue nggak percaya kalau lu nggak ada kisah. Ada sih kisah. Pas penataran sih, penataran. Oh lu natar? Bukan gua, anak-anak lah, maksud gua. Jadi gimana ceritanya, coba kasih sedikit aja. Kalau nggak salah udah dibahas di channel sebelah deh. Tapi kan gua belum tahu. Iya sih. Yang katanya Beben tuh. Si Beben. Yang anak-anak banyak dah tuh. Berapa orang nggak tahu. Gua mandok. Bukan bawa sih. Ya emang abang kelas itu ya, yaitu apa, ngajarin bandel, bukan ngarahin lah. Oh ya, gitu. Bahasanya nggak enak banget kalau ngajarin. Ini kan flashback, beda lagi sama kita yang sekarang kayak gitu. Kita berbicara real ketika zaman sekolah, maksudnya begitu. Nah lanjut lagi ceritanya. Pas mau jalan di base jam kumpul, gue bawa kan bareng dari Lewe berapa orang ya? Gua, Beben, adalah sekitar 4-5 orang lah. 4-5 orang sampai 5 orang. Dan kan dari Lewe, kan di Lewe juga beda-beda bang. Gua di Cemplang, ada yang di Cimanggu ya kan. Jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Nungguin dah zaman SMS. Zaman SMS ketemuan dan akhirnya lu mau berangkat ke TD. Di PGB kumpul tuh, di PGB ketemu dah. Sohib yang dari Ciamas. Kumpul lah tuh, pokoknya dia basis base jam lo ya. Base jam lah. Terus jalan gitu lah, naik angkot set. Gua di depan nih sama si Ndok tuh. Udah gitu kan kita ngelewatin sekolahan tetangga nih. Ya gua spontan aja udah turun. Gitu aja deh. Turun. Udah kejadian dah, nggak tau dah, gua tinggalin tuh bocah deh. Lu tinggalin itu gimana maksudnya? Lu kan ngebawa adik kelas nih, bawa adik kelas, lu dari sini, lu kan dari Lewiliang nih, udah janjian sama anak-anak buat kumpul sampai ke base jam. Dan ketika sampai base jam, akhirnya lu bergegas sama teman-teman lu ini buat ngejalanin. Nah itu sempat terjadi gesekannya itu benar-benar parah bang gak sih? Lumayan parah sih emang di kandang dia sih. Gue suruh turun,
Lu nyuruh adik kelas lu tuh. Turun. Udah gue jalan tuh, sengaja bang. Sengaja. Akhirnya adik kelas lu ribut tuh. Pak. Gue tunggu di sekolahan gue gitu kan. Gue tunggu beberapa, nggak sejam lah ada kurang lebih lah. Udah datang sih. Gimana tadi? Menang. Berarti intinya gini, lu bawa adik kelas lu nih. Ini lu ribut nih gitu. Pokoknya nanti cerita, gua nggak mau tahu, lu cerita bawa cerita yang enak, gua tunggu di sini, kayak gitu. Benar. Gitulah. Oke. Nah, ketika lu terjadi ribut kan lu cabut nih. Nah, di situ gua nggak cabut sih, gua ngeliatin dulu. Nah, ngeliatin. Nah, dan lu nunggu kabar. Nah, kalau sampai anak-anak kalah gini-gini, ya kan, intinya kayak gitu. Nah, di situ itu ada terjadi korban apa enggak sih dari si pihak lawan atau si pihak Tridharma ini? Pihak lawan enggak, kayaknya cuma gesekan gitu aja. Cuma gesekan gitu aja sebentar berarti. Nah, nggak mungkin dong selain dari itu masa sekolah 2 tahun gitu ya kan, lu nggak ada kejadian lagi yang kayak contohnya itu kan lu di basis sendiri nih. Nah, lu kan ya pokoknya gua tahu lu lah bang kayak gitu. Lu sering main gosip. Lu main ke basis luar nih, main ke basis luar ya kan. Pasti ada dong kayak contohnya lu diajak janjian kayak gitu. Ada di Karanggan pernah, di kereta kan sama abang. Wah bisa aja. Kita ngajak aja lupa kan. Sama orang kali. Kita aja lupa. Nah waktu balik lagi. Janjian di Karanggan. Itu janjiannya itu gimana bang maksudnya? Ulang tahun. Berarti janjian gede-gedean dong. Olbes. Nah ketika itu terjadi lu ikut ke sana, nah cerita yang paling mantep itu di situ lu gimana sih? Maksudnya kayak lu di situ ribut, lu terjadi inilah, maksudnya coba aku mau sedikit. Banyak orang sih bang, jadi bingung. Udah namanya Albes tuh, aduh, TD tahu sendiri dulu dari pihak sana juga aliansi kan. Benar. Banyak, udah banyak lah, nggak ngerti dah, udah banyak orang lah. Menang sih itu kan dari sini itu kan lu jauh banget dong dari Tridharma itu ulang tahun. Biasanya itu kalau ulang tahun itu kita ada titik kumpul utama nih, misalnya kita berangkat bareng-bareng. Otomatis ini kan jauh banget nih bang nih. Lu berangkat dari sekolahan sampai ke Karanggan ini pasti dong ada gesek-gesekan sedikit dulu lah tuh di jalan. Lu ngerasainnya sih? Enggak sih, waktu itu mungkin emang udah pada kumpul di sono. Berarti si musim ini udah kumpul di sana, di jalanan ini udah bersih apa emang udah dibersihin dulu sama anak-anak? Enggak ada kayaknya, udah emang pada kumpul di sana. Udah langsung nyanyian di sana. Nah, itu terjadi gesekannya itu sangat dahsyat apa gimana sampai ada kayak sepuh bang, nama banyak orang gua yang nggak ngerti dah itu dah. Menang sih, setahu gua menang. Pokoknya bayarnya gede-gede, tau sendiri dah terminal loh. Itu bayar gede-gede kayak ya itulah. Gak lupa dah, tek-tek. Lupa. Nah, itu ketika gesekan itu lu di depan ikut berantem apa gimana ya? Ikut-ikutan aja bang kita mah. Gak mungkin, ini bohong nih guys, ini bohong nih. Ini anak nih banyak bohong nih. Ikut-ikutan aja gimana harus saya kita mah. Ya harus air kali harus. Enggak bang, serius jadi kasih sedikit aja jadi takutnya ada orang yang kenal sama lu, dia cerita gini-gini sementara lu nggak mengakui ya. Jadi sedikit klarifikasi aja buat teman-teman kita, sedikit kisah Bang Cupes ini menarik banget. Nggak begitu. Ya kalaupun emang ada mungkin faktor nggak disengaja apa. Nggak disengaja nggak baca orang mungkin kelepasan gitu ya. Enggak lah, enggak berarti lupa sih lupa apa dia lupa-lupain nih? Sumpah lupa gue. Lupa. Jadi intinya gini guys. Jadi Cupes ini berangkat dari sekolah itu terjadi mau janjian sama apa bang? Dari SBM ya? Lihat situ dah. Dari SBM ribut. Nah ketika ribut itu nih gue pengen tahu lagi sedikit nih. Ribut itu ada menghasilkan korban atau emang dibubarin sama warga? Waktu itu korban di pihak kita setahu gua nggak ada, cuma nggak tahu dah di pihak sebelah tuh. Intinya sih kayaknya ada gitu. Kayaknya sih ada, cuma kan kita nggak tahu. Udah kejadian tamu kan udah ditarikin sama tuan rumah. Tapi nggak mungkin dong abis ribut itu lu pasti ngeliat lah kayak gitu. Nah ketika ribut itu gue pertanyaan gue pengen banget nih tahu sedikit nih. Ketika ribut itu kan nggak mungkin dong ada korban lu lupa lah, nggak mungkin. Apalagi lupa bang, cerita STM itu sangat berkesan lu sampai kapan? Ada sih satu kisah di Lewe sih di jalur gue sendiri.
kelas 2 gua. Gimana tuh? Dulu 19 Januari, masih ingat ini. Masih ingat nih, ini korban temen gua sendiri, si Rijal, anak bengket. Gua ceritanya dari sekolahan nih, nggak sengaja sih si Anggi ada tahunan gua. Katanya mau nyambut, Basar ulang tahun, Basar wewe, mantekin, kayak gitu. Jalan dah gua kalau nggak salah kurang lebih 10 apa 11 gitu. Ada kelas 3-nya Sindil di Lewe. Itu anak sisanya anak kelas 2. Saya kelas 2. Gua, si Peri, si Rijal, si TB. Siapa lagi sama kelas 1? Siapa ya? Si Codet yang veteran out tuh. Iya. Ya, yang veteran tadi ke out. Benar, tahu gua. Gua nungguin lama di Cimanggu. Kok nggak datang nih kan? Nggak datang. Pas mau cabut, si Codet datang nih di pusaka, bukan pusaka, Jasput. Dulu kan ada Jasput. Iya. Tunggu, di belakang banyak katanya. Kalau nggak salah pertama Sky lewat. Sky. Itu udah lu bentrokin dulu. Pantekin gitu doang sih, nggak turun. Lewat. Katanya sih mau ke acara ke pantai, nggak tahu kemana tuh dia tuh. Nggak tahu ke acara Basar juga. Nah pas si Codet turun di Jasput, nggak lama. Tunggu, kata gitu kan. Ada di belakang bang, 9 angkot kalau nggak salah, kurang lebih. Deret. Lu berapa orang tadi? Gua 10 orang, lawan 9 angkot. Lanjut. Itu, kalau nggak salah. Jebol sih kita, wajar lah. Kalau masa persiapan BR seadanya, gitu. Ada kawan gua si Rijal kena sayurin bang. Nah jadi ini datang, ini kan angkot pertama lewat, taunya truk pertama. Oh truk pertama lewat, taunya di belakang masih ada 9 angkot. Nah, jejer, ya. Ketika lu tahu di belakang ada 9 angkot ini, lu kan udah tahu nih, udah dapet info, lu itu langsung mempersiapkan diri nggak sih? Oh lu kayak BR dikumpulin BR gitu. ada cuma nggak banyak lah, cuma beberapa lah. Itu pun siapa ya, lupa gue yang pegangnya siapa. Gue mau waktu itu kalau nggak salah pegang BR apa, lupa gue bang itu. Nggak mungkin. Pegang lah gue. Pegang kan, jadi pegang kan. pegang. Terus akhirnya pertama si Anggi. Ya, di ojek, gue kan di tikungan yang Cimanggu tuh. Ya. Itu gue sama anak-anak tuh turun semua bang, jadian jebol gue. Jadi ketika turun nih, itu yang pertama anak TD ini apa ada yang merawanin dulu tuh kan tadi si Anggi itu. Pertama truk pertama lewat nih, terus angkot pertama lewat. Nah sisanya turun semua tuh. Sisanya turun semua dan lu keadaan 10 orang tadi. Nah ini ketika 10 orang ini dibentrokin ini, lu otomatis kan refleks dong langsung. Bener. Itu langsung semuanya kompak kayak gitu. Maju apa emang ada mundur maju dulu kayak gitu, biasanya kan kalau ribut nggak lama sih durasinya, emang kalah masa juga kita. Dia mah kayak air. Nah ini menariknya, yang menariknya ini temen lu ini ada yang kena. Nah ini ada yang kena pas jebol tuh, gua nahan, bocah udah nahan sama-sama, nggak kuat juga akhirnya jebol. Gua kan sekarang ada Citoh tuh yang perumahan, dulu belum ada sawah tuh. Gua lari ke kiri, masih dikejar nih gue nih. Nah kawan gua ke kanan ke sawah-sawah. Nah ini temen lu yang kena ini dia masih bisa berdiri, masih ngejabanin tuh pakai kulele dia. Masih kulele. Bawa kulele dia waktu itu. Dia yang kena ini bagian mana ya? Banyak kan bolong. Bacokan itu bukan cukup satu, jadi banyak sampai pucet. Tapi dia masih bisa ngelawan. Jatuh disayurin. Nah, untungnya mobil pertama nggak turun bang. Kalau turun nggak tahu dah. Bayar semua itu isinya. Katanya begitu. Cuma sih setahu gue banyak juga itu. Banyak lah, udah banyak pasti banyak. Apalagi pokoknya gue yang dikejar-kejar pakai BR tuh. Terus gue ngeliat kawan gue, si Rijal. Oh, gue pengen ngebalikin, gue dikejar ya kan. Oh, bingung gue serba tuh. Dilema lah. Untung ada ini nih petani yang lagi menyangkul tuh bang. Tolongin dong dia udah. Akhirnya lu ditolongin dan bukan gua bang, temen gua tuh. Temen lu ditolongin. Nah udah dong bubar nih kan karena lu kalah masa juga. Banyak polisi juga. Nah selanjutnya ini temen lu ditolongin ini dibawa ke rumah orang atau dibawa dulu sama si bapak itu yang masih ada yang menolong. Alhamdulillah tuh. Dengan keadaan pas gua kan gua Cimanggu dalam tuh. Gua nyari info. Ada yang kena pelajar katanya. Oh ini si Rijal nih, gue cari info langsung ketemu dah akhirnya. Udah putih bang kayak. Pasti itu dibacokin kayak gitu. Udah
kehabisan darah, gue bawa langsung ke klinik. Langsung ke klinik. Klinik Cimanggu ada tuh, klinik 24 jam. Nah, ketika lu bawa ke klinik itu, ada nggak sih sedikit penyesalan dari lu nih? Oh, gue ada ribut kayak gini nih. Temen gue udah kena kayak gini, ataukah lu nyesel emang udah deh gue nggak mau ribut-ribut lagi anak-anak lu, ataukah dari sebaliknya dari anak-anak ini mempunyai niat untuk ngebalikin atau dendam pribadi kayak gitu? Nyesel iya, kesel juga iya, pengen ngebalikin juga iya. Tapi campur aduk lah. Tapi itu pas di rumah sakit itu kan banyak itu, berarti banyak menghabiskan biaya juga dong. Lumayan bang waktu itu, dengan lupa ada biaya berapa lah gua gitu. Pokoknya waktu itu HP lah, kumpulin zaman dulu kan gitu. Biasa lah. Tradisi lah, udah nggak ada. Yang ada dulu yang penting mah diurus dulu kan gitu. Nah, kembali lagi nih bang, yang tadi gua tanyain, setelah kejadian itu udah kelihatan dong temen lu ada korban. Di balik itu lu ada niat ngebalikin ataukah emang anak-anak ini nyesel udah deh kita nggak usah ribut kayak gitu, kita udah makan pengen ngebalikin, cuma kan zaman gua waktu itu di jalur gua pribadi sih sendiri sih bang, maksudnya asal ketemunya aja udah. Asal ketemu. Gua ciri-cirin aja sih. Nah sama satu lagi nih, gua punya cerita katanya pas pokoknya ceritanya lumayan itu sampai ada temen lu sindok itu dicariin polisi katanya. Oh iya kan nama abang itu. Gua udah lupa itu. Gua lupa. Nah, itu ceritanya itu gimana sih bang bisa sampai begitu lu, sampai anak orang bisa koma kayak gitu? Gila lu itu parah ya. Sampai kayak ayam potong lu kacau. Kan gua nggak tahu gua jadi. Gua nggak tahu. Ya nggak serius itu. Ceritanya itu awal mulanya itu gimana bang? Biar klarifikasi nih buat teman-teman juga karena banyak banget itu kejadian heboh banget soalnya sampai koma anak orang ya kan. Itu kejadian awal mulanya itu bisa sampai koma begitu itu gimana bang? Waktu itu kalau nggak salah mau ngalong di Cio kalau nggak salah deh. Mau ngalong di Cio nongkrong sampai dulu kan pelajar malam masih ada bang. Pelajar malam ya. Kalau zaman dulu itu sampai pagi. Iya. Masih ada ya dah gitu. Nah ini bisa kejadian kayak gitu, lu kan udah di Ciomas, sementara itu kejadian itu di base jam dulu lah kita, di base jam. Di base jam. Di base jam nongkrong. Itu kan kejadiannya itu daerah apa sih namanya? Pasir Kuda. Ini kan awalnya lu nongkrong di base jam, lu bisa sampai ke Pasir Kuda, bahkan sampai lu bentrok yang begitu dahsyat kayak gitu sampai orang koma. Kayak gitu, itu awal mulanya itu gimana? Coba gue pengen tahu nih sedikit tuh. Waktu itu ada yang ngabarin kalau nggak salah deh ke adik-adiknya Sindok deh, kalau nggak salah ya. Katanya di arah Pasir Kuda mau ke mana ke base jam gitu, bukan anak pelajar itu kalau nggak salah deh, kayak anak pelajar gitu. Gangster kali ya? Mungkin. Kalau sekarang mah bahasanya gangster kali ya. Cuma nggak pada bawa motor, ya, warawiri. Pada di base jam kita kan dikabarin Sindok tuh, rame di Cio katanya kan itu. Kita ngejalanin nih, jalan naik Beman, Kolbun. Udah tradisi lah. Kolbun, turun di Gunung Batu. Kita jalan. Ternyata benar, rame kan? Kita lewatin dulu malah. Jadi ini musuh lewatin dulu kan, lewatin gitu, dulu. Nggak lama, yang ngitung itu deh kalau nggak salah. Jadi lu dihitung nih? Dihitung kalau nggak salah. Tapi di pas posisi kan memang Sindok tuh bawa calon kalau salah 3 orang. Bawa calon. Berarti jadi, lu sambil ngatar kayak gitu. Iya, bukan gua lah. Bukan gua, ya udah siapa aja dah. Nah, terus ketika kayak gitu, lu kan ngelewatin dulu nih. Iya. Lewatin dulu emang, lewatin. Ini emang dia ini nggak nyimak lu lewat, apa emang dia sengaja ngelewatin lu dulu? Nggak tahu tuh lewat aja, udah lewat baru dihitung tuh. Hitung, nggak ada BR kan kita. Nggak ada BR. Tapi itu gimana ceritanya sih bisa orang sampai koma itu nggak ada BR? Nggak tahu kita juga bang, siapa itu? Gimana itu? Tangkepin kali ya abang. Ini saya bertanya. Itu nggak serius bang, itu kan kejadiannya katanya sampai koma. Pertama kan yang 3 orang tuh, udah depan biasa lah, nataran mungkin ya. Jebol udah nggak kuat nih jebol nih. Kalau nggak yang bawa BR siapa? PT apa siapa gitu. Bogir doang, Bogir udah nggak kuat, jebol baru lah. Tapi katanya si pihak lawan ini pakai samurai gitu. BR yang banyak. Nah yang gue pertanyakan, tapi kok lu nggak ada kenapa-napa gitu?
Nggak apa-apa bang, kita lah. Iya makanya gue Kan kita nanya. ngeliatin doang. Diliatin doang orang koma nggak mungkin kayak gitu. Jatuh kalau ada tuh jatuh. Kita kan pada pakai gesper. Kan abang. Pakai gesper. Iya. Jadi lu bentrok nih. Udah spontan aja Ribut? jatuh. Jatuh. BR dia. Tapi katanya abang dipukul dulu pakai apa sih? Pakai helm katanya. Iya benar. Itu gimana itu kejadian? Gua nggak tahu Bisa itu dipukul helm begitu? Tampol helm ya. Gila mau jatuh gua tuh. Mau jatuh. Nggak lama ya Refleks akhirnya bocah itu jatuh. Dibancakin. Gitu dah. Gak tahu ya. Enggak, itu gua tahu itu ceritanya. Akhirnya lu bancakin bang ya. Nah, nggak gua juga lah. Iya, pokoknya intinya lu salah satu pelakunya. Nah, lu punya nggak sih ketika bang punya rasa nggak sih ketika lu kayak ngebacok orang atau mukul orang ngebacakin, lu punya penyesalan tertentu nggak sih ketika udahnya nih kayak gitu? Mungkin sampai sekarang bang. Sampai sekarang jadi kayak trauma. Jadi intinya lu trauma kayak udah menyakitin orang kayak gitu. Nah, selain dari kisah itu nih, udah gue potong nih ya. Kayaknya lu sering main di basis orang nih, tapi gue belum dapat cerita yang wah kayak gitu. Yang di kereta mungkin ya. Yang di kereta coba. Abang juga ini kan. keren masalah sama saya lagi. Kan seringnya sama abang. Oke, jadi gini guys, ini sebenarnya Bang Cupes ini dia biarpun rumahnya di Lewe, tapi ini anak aktif banget main di basis orang. Ini anak banyak banget ceritanya, cuman ya sedikit. Bang Toib ini orang nggak pernah pulang ya. Kita minta sedikit aja lah, mungkin dia mau cerita sedikit ya tentang cerita dia yang paling berkesan banget. Tadi kan udah di basisnya sendiri ya, terus di tongkrongannya sampai orang koma kayak gitu. Cuman si abang ini nggak mau terlalu ngebongkar ya, mungkin karena yang tadi dia bilang penyesalan. Nah, cuman satu lagi nih, gue mau pinta sama dia. Dia kan udah cerita di basisnya, di tongkrongannya. Sekarang gue mau tanya yang di basis luar ya. Lu main ke basis luar, cerita yang paling terkesan, terparah sampai teringat sampai sekarang ini, cerita di mana itu bang? Citayam mungkin ya. Citayam. Pas mau ngalong ke rumah Toge. Mau ngalong ke rumah Toge. Di Depok, Dela. Berarti lu dari sekolahan? Dari sekolahan emang spontan juga tuh. Kan dulu emang mau zaman-zamannya mau lulus tuh. Itu kelas 3 ya? lah ibaratnya. Ngalong-ngalong kesana kesini lah. Kebetulan kena abang yang ngajak. Gua lagi aja. Iya, siapa lagi? Nah, bang, itu ceritanya itu gimana sih sampai lu bilang koma? Itu nggak mungkin dong langsung tiba-tiba koma kayak gitu. Pasti ada yang mana? Yang mana? Yang di kereta yang tadi abang bilang. Bukan koma kali. Ya. Keblek. Keblek itu gimana ceritanya awal mulanya abang ini bisa terjadi seperti itu? Di sekolahan, jalan ke Cilebut. Itu berapa orang abang? Kalau nggak salah 4 orang lah. Sama Smea ada. 4 orang. Itu 4 orang, 4-5 lah. Ya sekitar segitulah ya. Nah, abang berangkat ke stasiun Cilebut. Itu kan abang mau ngalong nih. Itu abang bawa BR nggak sih kayak gitu persiapan untuk dikasih seorang? Nggak bawa BR waktu itu. Nggak bawa BR. Nggak bawa BR kita. Nah, berarti abang naik kereta, itu abang emang udah bentrok dari Cilebut, apakah emang ketemu di tengah jalan nih? Pas di Cilebut aman, kereta gelap kalau nggak salah kita ya? Abang yang cerita bukan saya? Nggak salah, lupa gue juga bang. Gue jam sekitar jam 7 jam 8 kalau nggak salah deh. Kereta Tanah Abang kalau nggak salah deh, yang gelap tuh, kalau nggak salah ya. Cilebut, naik, operasian tuh kan, operasian, Smea sih. Kita mah duduk kalau nggak ada, duduk aja tahu. Terus? Udah gitu, masuk Bojong, ada ketemu bocah TD rame masih nongkrong tuh. Ada yang naik kalau salah Tile, kalau siapa gitu. Naik, ditanya tuh mau ke mana, ke Depok katanya kan, gitu. Jalan lagi dah, singkat cerita jalan, Citayam. Nah pas di Citayam, pelajar rame. Lu posisi dalam kereta. Nah itu posisinya itu lu ngejual dulu sampai terjadi kayak gitu, apakah emang dia nungguin lu lewat karena dia udah tahu nih mungkin dapat info lu lah mungkin emang di situ kan pada nongkrong kali. Emang mungkin tahu juga. Berarti lu ngejual dulu? Enggak, kita mau duduk. Kalau nggak salah siapa lah gitu, lupa gua anak Smea entah siapa yang ngejual. Tadi gitu kan, kita mau duduk aja, udah duduk santai. Pada naik bang,
belajar Citayam kalau nggak salah. Pada naik. Jadi naik penuh. kereta datang Citayam, nih jadi si anak ada yang pelotokan nih bocah nih. Ada yang pelotokan. Akhirnya dia naik kereta itu pas kejadian di kereta itu biasanya kalau di kereta itu condong dengan kata tarik rem atau ribut di atas kereta. Nah, kejadiannya itu abang punya cerita itu kejadiannya di dalam kereta atau tarik rem, Bang? Di dalam, pas kereta jalan ya. Pas kereta jalan. Nggak tarik rem. Nggak tarik rem. Nah, jadi abang anak-anak yang ngejual ini si pihak kita mau duduk ya. Pas udah pada naik ya mau nggak mau lah kalau udah gitu mah. Udah, jadi mereka naikin abang. Naikin. Nah, terus kondisi abang di situ kan tadi abang bilang nggak ada BR kayak gitu. Iya, nggak ada. Nah, itu gimana sih respon anak-anak sama respon abang itu ketika datang nih lawan bawa-bawa barang kayak gitu? Iya. Selau aja sih biasa. Selau dulu, selau. Gua kan nggak tahu ribut di kereta gimana. Iya. Ya seadanya aja dah, gesper. Berarti cuma ngandelin gesper buat perlawanan. Gesper aja. Nah, di situ kan katanya sampai ada tragedi. Iya, itu awal mula ceritanya itu gimana bisa sampai tragedi seperti itu? Jadian di sambungan, kan ribut di sambungan. Jadian kalau salah siapa gitu yang gelari. Gua apa siapa gitu, gua pas ada yang kena tuh ya kalau nggak salah tuh. Pecah duluan tuh. Pihak sono. Iya. Udah agak lama diseruduk tuh ada mungkin dia yang ituannya. Berarti pihak Rival nahan pihak Rival ada yang kena. Itu sementara abang nggak ada BR tapi masih ngelawan. Masih. Nah, terus itu terjadi kayak gimana coba? Seruduk tuh kalau seruduk agak dibol juga kita bang itu. Dibol. Kan ada abang yang nahan sambungan. Nggak ada, bisa aja di dia. Ya bang, oke. Ini kan biar orang tahu sendiri. Kalau nggak ada abang nggak tahu kali kita. Bisa aja nih jadi. Pada kumai ya kali. Nah, ribut nih, itu kan si pihak lawan ada korban. Dia dari si pihak pas kena belakang tuh. Belakang. Ada yang ngebantalin lagi. Akhirnya ngebantalin. Balikin, diseruduk dah, ditubruk. Akhirnya anak-anak abang diseruduk gitu dengan tidak kepersiapan BR kayak gitu. Dia bawa golok kalau tadi. Bawa golok. Kalau Itu kan katanya sampai ada korban ya, Bang? Iya, benar. Korbannya itu dari anak kereta apa? Anak kereta Mukti atau artinya Depok terakhir tuh. Oh, Depok terakhir ya, Mukti itu. Iya. Itu kok lukanya parah apa nggak sih, Bang? Parah bang, sampai katempang yang ngomong kayak gini. Kata Mukti gelap nih bang, gelap. Walau gelap mati lampu kali. Parah emang bocah. Berarti emang sampai es lukanya batu masuk sih segini loh. Parah. Bayangin guys, tuh es batu masuk berarti emang lukanya sangat dahsyat berarti. Parah ya. Itu. Nah, ketika lu ribut nih, anak sepihak lawan ada yang kena, terus si pihak abang juga ada yang kena. Nah, itu kan otomatis itu biasanya sampai stasiun nih. Itu sampai stasiun itu terjadi lagi gesekan lagi ataukah dari si kedua pihaknya ini emang? Enggak bang, pas udah mau nyampe Depok udah pada hilang tuh, kita cari-cariin kan. Gua aja sempet emosi kan, karena emosi gua nggak terima juga lah. Kalau nggak ada dia mungkin gua kali orang gua ditemplok gimana? Pas mau dibagi gua dihalangin tuh. Oh berarti dia nyelamatin lu bang? Ya gitu. Ya otomatis langsung gitulah. Setelah kita pas di Depok nyari nggak ada, ternyata katanya pada loncat ya. Pada loncat. Terus pihak lawannya gila berani banget. Iya kayak monyet. Loncat-loncatan kacau ya. Nah itu kan lu tahu nih temen lu ada yang korban kayak gitu dengan cukup luka yang cukup parah gitu. Emang. Nah lu pas sampai stasiun lu pun nyari lawan lagi nggak ada. Nah lu temen lu ini langsung lu bergegas bawa ke rumah sakit kah atau lu bawa pulang? Ke rumah sakit bang. Ya kayak biasa lah, rumah sakit, kontek-kontek, toge kalau salah datang waktu itu naruh HP. Zaman HP Nokia apa N92 kalau salah itu masih inget gua. Zaman dulu banget ya. Dulu N92. Dijahit, setelah dijahit pulang, nah malamnya ngebalikin tuh, nggak terima kan toge itu sama yang lain dah. Berarti masih panas lah ya, masih kondisi sampai kontrakannya dihancurin sama anak. Nggak terima kali ya. Gila men, kontrakannya dihancurin. Nah itu kan si dari pihak
Sampai Seninnya tuin kan apa Tambunan kabarin hari Seninnya masuk pacaran. Iya. Berarti itu sangat santer juga iya. Ya. Sampai guru lo guys. Nah, lu kan tuh teman lu ada yang kena nih kayak gitu, sampai perawatan lah kayak gitu, sampai dijahit. Itu dari tanggapan dari abang sendiri ini gimana sih untuk pelajar-pelajar yang lainnya kayak gitu? Nah, dari abang sendiri ada nggak sih penyesalan kayak? Nyesel banget, nggak ada faedahnya dah tawuran-tawuran. Kalau kita mah dulu kan memang pengen belajar bang, karena memang di jalan ya harus begitu kali ya, kita bela diri aja udah. Intinya mah nggak ada gunanya tawuran belajar. Udah nyenengin orang tua, belajar yang rajin biar dapat kerjaan yang enak bang. Bener. Apalagi nih gue denger lagi nih guys, Cupes ini sekarang udah terbilang udah lumayan sukses lah ya, dari kisahnya dia tawuran ya, sampai ada yang korban kayak gitu. Tadi siapa namanya, si Rijal, Mukti itu banyak sih sebenarnya, cuma inget-inget lupa lah kita. Masa inget-inget lupa, cerita ini memorinya bohong nih anak nih. Yang inget aja jadi bang gitu. Yang inget aja inget. Yang ingat, oke. Nah itu kan si Mukti kena nih bang nih. Si Mukti kena. Itu ada nggak sih dari pihak keluarga kayak gitu, mungkin yang ada di tempat kayak gitu dipanggil atau sampai ditunjuk kayak gitu? Enggak deh kalau nggak salah, udah lu hilang kabar gitu aja si Mukti itu. Berarti habis kena Udah hilang kabar, nggak ngelanjutin lagi? Enggak deh kalau nggak salah ya gitu. Berarti itu salah satu penyesalan juga bang? Penyesalan pasti. Penyesalan. Apalagi dia kan pernah ngulang polanya kan. Pernah ngulang. Nah kejadian itu ngejadiin pelajaran yang sangat berharga nggak sih? Berharga banget bang, gitu. Ya ini nggak ada faedahnya banget gitu. Banyak korban moral juga ya kan, korban dari anggota badan juga banyak lah, nggak ada untungnya lah intinya. Nah bang, jadi setelah tadi gua selusuri, lu kayaknya nggak mau ngomong semuanya nih tentang lu, padahal ceritanya asik banget ini orang, beneran asik. Gosip. Nah, gosip. Dia nggak mau ngebongkar terus guys. Jadi intinya Cupes ini nggak mau nginget masa lalu yang kelam, ya kayak gitu. Udah lupa bang lah. Nah bang, lu kayaknya abis semenjak lulus sekolah ini, gue lihat emang lu banyak banget perubahannya. Kayak contohnya nih sekarang nih gue dengar kayaknya lu jadi chef nih, gimana sih ceritanya? Kan chef Cipiring banget. Dari anak tawuran, anak nakal kayak gitu bisa jadi chef kayak gitu. Coba bang kasih sedikit ini Ya karena apa ya, tadinya kerja di resto iseng sih awalnya mah, iseng Cipiring gue bang. Enggak, gue tahu lu chef. Iya, dari awal cuci piring maksudnya. Berarti dari step by step dari anak nakal beranjak mau belajar menjadi sukses nih sekarang. Coba sedikit berbagi. Ya intinya gue nyesel dan gue pengen buktiin kalau gue nggak bakal kayak gitu lagi. Ya buktiin aja sama orang tua sih. Nah, intinya gue pengen merubah aja deh, merubah image dari orang tua. Lebih memperbaiki diri. Betul. Oke, bang, dari mulai karir lu ini, gue masih penasaran sih, lu dari STM kayak gitu, lu bisa ke restoran kayak gitu, bahkan sampai jadi chef. Coba sedikit berbagi sama teman-teman kayak gitu. Jadi apapun kayak gitu, apapun yang kita lakuin, kita bakal mendapatkan hasil. Contohnya kayak lu nih sekarang nih, lu yang tadi lu bilang dari cuci piring, beranjak masak sampai sekarang jadi chef kayak gitu. Nggak langsung sih bang. Iya, makanya itu step-by-stepnya. Coba sedikit berbagi biar memotivasi teman-teman kita yang ya biar sedikit, lu aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa kayak gitu. Coba bang. Gua awalnya iseng karena emang kerjaan susah bang, gitu kan, kerjaan susah. Gua diajak kawan masuk di resto, lu mau nggak gawe? Itu awal mulai berkarir itu tahun berapa bang? Semenjak lulus aja, gue lulus kan 2008-2009. Itu lu langsung kerja di restoran? Oh, enggak sih, gue nganggur. Udah gitu, gue diajak kerja lah di resto 2009 lah dulu. 2009. Awalnya bukan di resto, di catering gue. Ikut catering PT Dewu Korea. Di Cilegon, Cipiring gue.
dari nyuci piring itu apa sih yang menjadikan motivasi lu? Biasanya kan kalau orang kerja itu ya pilih-pilih lah kayak gitu. Bang. Gua salut aja maksudnya dari lu, dari cuci piring tapi bisa lu beranjak ke step mungkin yang bisa dibilang lebih tinggi lah kayak gitu. Itu gimana bang? Sedikit aja. Gua awalnya pengen resign nih, udah gak kuat nih. Wah gila, kata gua kerja begini amat, gua di rumah ya aku ogah cuci piringnya. Kasarnya begitu kan. Ya karena memang lingkungannya kerjaannya asik, gua betah bang. Nah, ada senior gua waktu itu ngomong, cintain dulu kerjaan lu, ntar lu bakalan nikmatin hasilnya. Nah itu aja gua pakai. Dengerin guys, cintain dulu pekerjaan. Apapun kerjaan lu, intinya cintain dulu. Cintain dulu, baru lu bakalan nikmatin hasilnya. Nah, itu cakep banget nih bang nih. Ya, jadi lu dari situ step. Nah, gue juga ngedenger lu dari Sep ini bukan cuma di daerah sini doang, lu sampai ke Bali kayak gitu. Itu keliling dah gua. Mumpung ada yang biayain, gua kerja sambil jalan-jalan dah. Dengerin guys, dia kerja hobi yang dicintai. Bahkan di lingkungannya itu dia sangat mencintai lingkungan pekerjaan sampai dia dibawa ke Bali, dimodalin. Ah bang, kasih sedikit motivasi buat teman-teman kita nih, apa dengan rekor lu kayak gitu dari anak nakal gitu bisa menjadi sampai saat ini kayak gitu. Tadi kan lu beranjak dari cuci piring. Nah itu lu gimana sih caranya itu buat beranjak sukses kayak gitu dari cuci piring sampai jadi koki? Itu kan stepnya itu nggak mudah banget bang, kayak gitu. Betul bang, nggak cukup setahun 2 tahun lah itu. Ya itulah karena motivasi dari senior gua, ada yang ngomong kayak gitu, ya gua lakonin bang. Gua lakonin terus. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun akhirnya gua naik jadi cook helper naik lah alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sering keluar kota lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya bang, nasib orang itu nggak ada yang tahu guys. Iya, bang. Tergantung kembali lagi pada diri lu masing-masing. Apapun yang lu tanam itu bakalan jadi. Ya itu lu yang lu tanam. Kalau lu ngelakuin kayak gini nih, kayak Bang Cupes ini, dia mau berubah kayak gitu. Dia mau berubah dari step ke ini, itu gimana cara ngelaluinnya itu sangat berat. Bang yang tadi dia bilang dari lingkungan ini itu, tapi tergantung niat ya, kayak contohnya Bang Cupes ini niatnya ini sangat besar, mungkin ya utamanya itu mencari uang ya kan bang, bener nggak sih? Tuh, nah, itu cari duit. Benar, cari duit. Nah itu kalau di satu kerjaan itu susah itu mempertahankan bang, bener nggak sih? Betul bang. Nah gimana sih lu sampai bertahan sampai saat ini, yang motivasi banget buat lu? Ya itu yang kata senior gua, cintain dulu kerjaan lu. Nah hasilnya bakal lu nikmatin. Ya gue cintain sampai sekarang bang gitu, alhamdulillah. Ya walaupun nggak gede, cuma gue emang cinta aja gitu. Karena memang tadinya nggak suka, ya karena gue dikasih motivasi kayak gitu, ya udah gue jalannya alhamdulillah. Gitu. Karena di TD juga mental gue mental baja ya, kalau mental tempel lah katanya. Gitu. Karena kita ngerasa ingin memiliki ya bang ya. Jadi ketika kita memiliki itu, kita jaga apa yang kita miliki ya. Bener gak sih bang? Betul. Gitu. Nah bang, lu kan udah cerita panjang lebar nih dari perjalanan lu MOS, STM, sampai lulus, sampai lu beranjak karir, sampai menjadi seorang chef kayak gitu. Nah, gua mau sedikit minta edukasi dari lu pribadi nih bang nih, buat teman-teman kita mungkin yang di luar, yang mungkin dari yang masih sekolah, yang masih suka tawuran, atau mungkin yang udah lulus juga yang nggak percaya diri mencari pekerjaannya. Nah, gue mau minta sedikit dari, coba ya lu minta edukasi sedikit buat stop tawuran nih, karena udah mulai cerah lah. Iyalah. Udah bukan saatnya kayak gitu. Wah, udah. Nah, coba lu sedikit sampein. Udahlah, cukupi udahlah. Udah cukup lah, maksudnya udah cukup tawuran, nggak ada gunanya. Intinya jangan putus asa atas kejadian yang udah kita laluin dulu, jadiin motivasi buat bangga orang tua lu, ya. Tujuannya itu. Ya itulah, sebelum lu nikmatin hasilnya, lu cintai dulu kerjaan lu. Guys, ya. Jadi itu pesan-pesan dari Bang Cupes, intinya lu stop tawuran ya. Karena tawuran itu banyak merugikan orang, bahkan merugikan diri lu dan keluarga lu.
Jadi udahlah, ini udah bukan saatnya buat kita kayak ajang bela diri lagi kayak gitu. Kita sekarang ini zaman ya lebih maju lagi kayak gitu, mungkin bisa ngerubah sedikit pikiran atau mindsetnya ya. Jadi stop tawuran, kita beranjak ke yang lebih berarti lagi lah gitu ya. Mungkin dari Bang Cupes ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan pada kami atau buat penonton nih? Ya udah cukup lah gitu Bang. Udah cukup itu aja ya. Iya. Oke, cukup sekian dari Bang Cupes. Mungkin dari saya juga karena ini udah banyak panjang lebar nih, jadi Bang Cupes juga ada sedikit kasih cerita dan masukan buat kita juga. Nah, buat dari gue juga nih cukup sekian ya. Tapi sebelum gue tutup channel ini, lo jangan lupa subscribe channel 46 channel. Jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share ke seluruh pelosok Nusantara ya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.